time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Ya, apakah semua hadir? Hadir Bu. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta satu anak murid untuk memimpin kita dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Novela. Baik Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Novela. Yang materi yang akan kita bawakan hari ini yaitu tradisi keluarga dan masyarakat. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 SD. Di sini Ibu ada mempunyai lagu nasional yaitu Hamba Guru. Di sini Ibu minta semua anak murid untuk berdiri dan kita akan menyanyikan bersama-sama. Ya, baik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengenal ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat yang ada di Indonesia dengan benar. Yang kedua, memahami pengertian tradisi sebagai kebiasaan yang dilakukan turun-temurun oleh keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, mengenal berbagai tradisi unik yang ada di Provinsi Papua Barat Daya seperti tradisi Maibrat, Moi, Tamro, dan Raja Ampat. Di sini Ibu mempunyai video untuk membuka wawasan peserta didik. Akhirnya liburan tiba. Rara, kamu mau liburan kemana? Aku mau ke rumah nenek di desa. Biasanya di sana ada tradisi seru pas liburan. Seru banget. Tradisi apa itu? Di rumah nenekku, biasanya kami bikin makanan khas daerah seperti opor dan ketupat. Ada juga tradisi gotong royong buat bersih-bersih rumah nenek sebelum acara keluarga besar. Wow, itu seperti tradisi lebaran ya, tapi unik banget. Karena dilakukan saat liburan.
dari sepupuku. Wow, seru banget. Itu kan tradisi budaya yang khas banget dari Sumatera Barat. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat. Indonesia memiliki keberagaman agama dan kepercayaan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Agama di Indonesia beragam, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Tempat ibadah umat Islam yaitu masjid, umat Hindu di pura, umat Buddha di vihara, umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik di gereja, dan umat Konghucu di kelenteng. Indonesia memiliki ribuan suku, di antaranya suku Batak, suku Bugis, suku Sunda, dan suku Jawa. Kemudian ada keberagaman upacara adat. Upacara adat dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Contohnya, upacara Grebek Maulid di daerah istimewa Yogyakarta dan upacara pembakaran jenazah atau ngaben di Bali, dan masih banyak lagi. Terdapat keberagaman kesenian daerah, di antaranya senjata tradisional, makanan tradisional, tarian adat, dan alat musik daerah. Alat musik daerah yang khas biasanya dibunyikan saat mengiringi tarian tradisional setempat. Contohnya, ada tari saman dari Aceh dan ada tari kipas dari Sulawesi Selatan. Adapun alat musik gong dari Bangka Belitung, panting dari Kalimantan Selatan, sape dari Kalimantan Barat. Terdapat keberagaman senjata tradisional seperti keris dari Jawa Tengah, mandor dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Madura. Selanjutnya ada keberagaman makanan tradisional seperti gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, rendang dari Sumatera Barat, dan es selendang mayang dari Jakarta. Ternyata setiap keluarga punya tradisi yang unik ya. Itu juga mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Aku jadi makin bangga dengan keberagaman Indonesia. Yuk kita jaga tradisi keluarga dan budaya kita. Yuk, kita lestarikan dan bangga menjadi bagian dari keberagaman ini. Ya itulah video pembelajaran. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Pengertian tradisi. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga dan masyarakat. Jenis tradisi di keluarga dan masyarakat. Yang pertama, tradisi keluarga. Tradisi yang dilakukan dalam keluarga seperti makan bersama, merayakan ulang tahun bersama, dan liburan bersama. Yang kedua, tradisi masyarakat, yaitu tradisi yang dilakukan bersama masyarakat seperti gotong royong membersihkan lingkungan di masyarakat. Contoh tradisi di Indonesia. Yang pertama, tradisi Lebaran. Saling bermanfaat dan berbagi makanan. Yang kedua, tradisi Gamben. Di Bali, upacara pembakaran jenazah. Yang ketiga, tradisi Trabu. Di Pariaman, peringatan Asyura. Yang keempat, tradisi panen raya. Hasil panen di berbagai daerah. Yang berikut tradisi dan suku yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Yang pertama, tradisi Maibrat, Moi, Tangrok, dan Raja Ampat. Tradisi suku Maibrat yaitu tradisi pembayaran mas kawin menggunakan tari timur saat proses peminangan atau pernikahan. Yang kedua, inisiasi wolu, sekolah adat bagi kaum laki-laki untuk belajar nilai tradisional, ilmu bertahan hidup, dan kreativitas lokal di dalam rumah adat. Yang ketiga, modus teren, upacara sakral saat masa kehamilan untuk melepaskan ibu dan bayi dari pengaruh kekuatan gaib di sekitarnya. Yang berikut, tradisi Supernoi. Supernoi adalah penduduk yang asli yang mendiami wilayah Sorong Raya dan sekitarnya. Yang pertama, budaya Enge. Tradisi
konservasi alat yang melarang keras masyarakat mengambil hasil hutan atau alam di wilayah tertentu sampai batas waktu yang ditentukan. Yang contohnya saat musim banjir, wilayah dilarang mengambil terlimpang atau lobster agar populasinya pulih. Yang berikut tradisi berpir. Upacara sakral meminta izin kepada leluhur saat hendak membuka lahan baru atau memulai kawasan wisata di wilayah adat. Yang berikut tradisi suku Tambrau. Wilayah Tambrau dikenal sebagai daerah konservasi yang sakral dengan upacara adat pegunungan. Yang pertama tradisi Wong, seperti yang tadi dijelaskan suku Maibrat, sekolah adat dan proses inisiasi sakral bagi kaum laki-laki. Contohnya dalam tradisi ini para pemuda dididik secara mental di dalam hutan oleh para tetua untuk memahami nilai tradisional cara hidup tenang dan kreatif alam. Yang berikut tradisi suku Raja Ampat. Raja Ampat tidak hanya terkenal dengan keindahan bawah lautnya, tetapi kekayaan budayanya. Tradisi sasi laut, aturan adat yang mengatur tata cara dan batasan, pengambilan biota laut secara berkala. Contohnya, warga dilarang menangkap lobster atau teripang di titik tertentu atau somasasi. Larangan ini baru dibuka saat panen raya dengan ritual doa khusus. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Ya, berarti anak-anak sudah paham ya. Ya, jadi pentingnya melestarikan tradisi. Yang pertama, menjaga jati diri dan budaya bangsa. Yang kedua, mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Ya, tantangan dalam melestarikan tradisi. Yang pertama, pengaruh budaya asing dalam globalisasi. Yang kedua, berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal. Yang ketiga, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai tradisional. Cara mengatasinya, yang pertama, mengenal tradisi melalui kegiatan sekolah dan keluarga. Yang berikut, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan tradisi lokal. Yang berikut, melibatkan anak muda dalam merayakan tradisi. Ya, di sini Ibu punya RKPD, Ibu akan membagi 2 kelompok. Anak-anak akan menjawab dan maju presentasi. Ibu kasih 3 menit. Ibu. Ya, apakah sudah? Ya, silakan maju presentasi. Kelompok 1 dan 2 sama-sama. Soal yang pertama, apa itu tradisi? Jadi tradisi adalah cara bertindak atau berpikir yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok. Tradisi menjadi ciri khas atau
ciri khas suatu daerah. Soal yang kedua, tradisi atau budaya di keluarga ini adalah kebiasaan khusus yang hanya ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan di sini jawaban yang ketiga, tradisi atau budaya lingkungan masyarakat. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan bersama oleh banyak orang di suatu daerah. Kebiasaan ini mengikat warga untuk hidup bersama. Yang keempat, pengaruh tradisi terhadap kehidupan masyarakat. Tradisi sangat penting karena mempererat rasa kebersamaan, menjaga nilai moral, dan menjadi identitas budaya masyarakat. Jika tidak ada tradisi sejarah dan nilai luhur dari masa lalu bisa hilang. Ya, baik, terima kasih. Tepuk salut untuk kelompok 1 dan 2. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ya, sebelum kita menutupi sini, Ibu mempunyai tugas individu. Anak-anak akan mengerjakan dan minggu depan kumpul. Ibu akan memeriksa satu persatu. Iya, jadi kesimpulan hari ini yaitu tradisi membuat keluarga dan masyarakat semakin erat dan bahagia. Ayo kita melestarikan tradisi dengan baik. Pembelajaran kita cukup hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita menutupi pembelajaran kita akhiri dengan doa agar pelajaran yang sudah kita dapatkan dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.